Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jeffrey. Saya sekarang sedang menempuh S3 ya di Saga University itu di Jepang. Kesempatan kali ini bekerja sama dengan Jobstreet, aku bakal sedikit sharing tentang ilmu yang aku pelajarin di sini, yaitu tentang machine learning in computer vision lebih tepatnya. Sebelum aku ke materi ini, pengen ngasih tahu ke teman-teman terlebih dahulu. Tadi udah dikasih tahu sama Kak Pipi kalau misalkan aku sekarang di Saga University S3, kemudian dulu aku tuh S1-nya di Universitas Negeri Malang gitu. Aku dari Jawa Timur juga, dari Blitar. Ada S1 Universitas Negeri Malang, jurusan S1 Pendidikan Teknik Informatika. Mungkin teman-teman kayak sering denger ya, kayak apa sih, kayak artificial intelligence, kayak kecerdasan buatan kayak gitu. Nah, sebenarnya konsep AI itu adalah sebuah ilmu pengetahuan itu yang menggunakan komputer untuk menirukan kecerdasan manusia. Contohnya kayak pengambilan keputusan, kemudian kayak text processing, kita bisa membaca kayak gitu. Kemudian ada visual perception, kita bisa melihat kayak gitu. Lihat itu kayak misalkan di Facebook ada auto tag, kita ada foto sama teman kita, tahu-tahu ada Facebook tuh ngasih rekomendasi, apakah ini foto kita kayak gitu. Nah, itu dia udah tahu berdasarkan foto-foto kita yang dulu, terus kemudian dia lihat ini foto kita kayak gitu tuh termasuk AI. Standarisasi, kalau misalkan kita ingin membuat aplikasi yang mempunyai machine learning itu apa sih? Itu ada 3 komponen, terdiri dari 2 ingredients dan 1 tools. AI itu tadi kan istilahnya menirukan apa yang bisa manusia lakukan ya, kayak misalkan berbicara, kemudian memutuskan hal-hal kayak sesuatu kayak pengen ngapain atau apa kayak gitu. Nah, salah satunya itu adalah melihat itu juga suatu hal yang dilakukan oleh manusia yang kita mau implementasikan ke teknologi kayak gitu. Let's say ini adalah bagan cara kita melihat gitu. Kita punya mata, kemudian kita ada reseptor yang menerima rangsangan itu, kita teruskan ke visual cortex untuk nanti kita proses ini itu sebenarnya gambar apa, ini itu informasinya apa aja kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan kita ibaratkan ke teknologi ya, AI itu adalah kamera, kemudian reseptornya ini adalah aplikasi yang kita buat. Nah, di dalam aplikasi yang kita buat itu harus ada otak, harus ada visual cortex untuk merepresentasikan itu tuh apa kayak gitu istilahnya. Jadi kita menirukan cara kita melihat yang akan kita implementasikan ke teknologi seperti itu. Itu adalah definisi dari computer vision. Istilah-istilah di computer vision itu salah satunya adalah image classification. Image classification itu jadi kalau misalkan kita ada teknologi terus melihat gambar ini, teknologi itu bisa memahami kalau ini adalah gambar balon. Ada juga image localization. Image localization itu ketika ada gambar balon, si teknologi itu sudah bisa memahami posisi balon itu kayak gitu. Kemudian ada object detection juga. Object detection itu lebih kompleks lagi daripada kedua terms sebelumnya kayak gitu. Jadi object detection itu nggak cuma satu yang didetek sama teknologi, yaitu ada balon banyak yang itu tuh nggak memungkinkan cuma satu objek aja yang dipahami oleh komputer. Misalnya di sini ada mobil nih, itu bisa ada mobil, terus kemudian ada orang-orang kayak gitu. Tesla itu sebenarnya juga menerapkan yang namanya object detection. Kemudian ada, setelah dia mendeteksi objek-objek di sekitarnya, itu ada following response-nya. Jadi dia harus ngapain, itu based on input dari kamera si Tesla itu gitu. Terima kasih banyak Mas Kak Jeffrey, menarik banget machine learning dan computer vision. Udah banyak pertanyaan nih sebetulnya dari yang paparannya Mas Jeffrey tadi. Aku ngelihat komputasinya itu karena saya bukan di bidang teknologi. Makasih Kak. Kalau misalkan masalah yang supervised learning itu tadi Kak ya, jadi kita membuat machine learning based on gimana mereka mengklasifikasikan suatu
input data itu sendiri, kemudian bisa membedakan data-data berdasarkan machine learning itu sendiri gitu. Kita sudah mencapai penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Jeffrey dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi hingga akhir. Semoga sharing session kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya atas sebuah event yang luar biasa ya, yang tentu ini bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara, rekan-rekan, khususnya mungkin job seekers dan juga umum ya. Apa sih sebenarnya kejahatan siber itu? Jadi definisi dari cybercrime atau kejahatan siber, kriminalitas dunia maya, kalau dijelaskan oleh Thomas dan Loader itu, sebuah kejahatan dunia maya dapat diangkat sebagai kegiatan yang dimediasi komputer, dimediasi oleh sistem komputer yang ilegal atau dianggap terlarang oleh pihak-pihak tertentu dan yang dapat dilakukan oleh jaringan elektronik global atau internet. Saya ambil dari laporan konten kasus kejahatan siber per Januari-September 2021 kemarin dari patroli siber bahwa 5 kejahatan besar yang sudah dilaporkan ya, ini tidak termasuk yang tidak dilaporkan ya. Jadi ada penipuan, pengancaman, pencemaran nama baik, penghinaan ya, pemerasan dan yang lain-lainnya. Jadi ini sekitar 15.152 aduan kejahatan dengan total kerugian mencapai hampir 4 triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi itulah kenapa kita perlu memiliki concern bersama terkait dengan kejahatan siber ini. Faktanya memang itu sudah terjadi di sekitar kita. Oke, masuk pada karakteristik dari kejahatan siber. Yang pertama, terdapat sistem elektronik komputer ya yang terhubung dengan jaringan baik non maupun via telekomunikasi. Kemudian bisa juga dapat berbentuk kejahatan lama ataupun kejahatan baru. Ya, kejahatan-kejahatan lama seperti penipuan, pemerasan, kemudian pencemaran nama baik ataupun kejahatan-kejahatan baru. One time password, kemudian skimming, ini termasuk kejahatan baru. Jadi ada 7 kejahatan siber yang mungkin menjadi main fokus kita ya. Jadi concern kita bersama-sama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah malware, kemudian ada phishing, kemudian defacing, yang keempat adalah denial of service dan juga distributed denial of service, kemudian SQL injection, password attack, dan kejahatan konten ilegal. Jadi bisa disimpulkan ya, yang pertama, teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Artinya sangat mungkin sekali bisa memberikan nilai positif, namun juga bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang ataupun individu untuk kegiatan yang negatif. Maka ini perlu sekali bagi kita untuk memperkaya literasi digital. Jelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Apapun segala kegiatan, aktivitas kita yang melanggar itu pasti akan diperangi oleh pihak kepolisian. Makanya rekan-rekan ini menjadi concern kita ya, sekali lagi concern kita bersama, kita bisa menghindari tindakan-tindakan yang memang itu dinyatakan perbuatan melawan hukum, karena pasti sanksi dan tentu itu akan merugikan sekali bagi kita ya. Terima kasih Pak Didi atas sharingnya dan infonya, insight-nya. Jadi sekarang kita lebih ngerti ya teman-teman gimana caranya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita hindari. Karena kita lihat memang potensi kejahatan siber itu sangat-sangat besar untuk di Indonesia. Apalagi tadi Pak Didi sudah menjelaskan ramainya e-commerce gitu ya, media sosial. Kemudian kita tidak bisa lepas dari teknologi, ya kan? Kemudian jadi ada hal-hal memang yang harus kita ketahui sebelumnya dan kita hindari. Oke Pak, oke. Dan mungkin bagi teman-teman sekalian, untuk bagi pengguna sosial media ini pasti hampir semua pengguna sosial media ya. Seringkali kayak contoh dapat invitation gitu ya Pak ya. Itu kemungkinan bisa disadap nggak sih Pak? Iya. Misalnya kita accept gitu, kita accept sebuah invitation, misalnya yang very promising gitu. Nah tiba-tiba kita udah nggak bisa lagi tuh masuk ke account kita yang lain, bisa masuk ke Facebook kita, bisa masuk ke Instagram, ya kan, bahkan email kita gitu. Nah itu apa Pak
kategorinya apa Pak? Phishing juga atau gimana? Iya, termasuk di situ juga. Dan memang terkadang mereka tuh tidak hanya menggunakan satu teknik atau satu pendekatan ya Mbak Entika ya. Jadi bisa menggunakan beberapa sekaligus ya. Misalkan phishing sekaligus malware ya. Jadi ada email itu kan Kombinasi phishing gitu ya. ya. Nah, kemudian di bawahnya ada attachment yang bisa diklik, silakan klik. Nah, ternyata itu adalah sebuah malware. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Didi. Sukses selalu buat Bapak ya Pak ya. Oke, terima kasih Untuk Mbak Entika. kegiatannya.